Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala di mana di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan, sehingga kita semua masih diperkenankan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Tanpa kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua tidak akan ada yang mampu untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Demi Allah, satu titik debu pun tidak akan mampu untuk berterbangan tanpa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apakan lagi kita beramal baik, melakukan ibadah puasa dan lain sebagainya, itu semata-mata kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada apa yang patut untuk kita sombongkan, karena semuanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab perjuangan baginda Rasulullah lah kita saat ini masih bisa merasakan nikmat iman wal Islam. Tanpa perjuangan baginda Rasulullah SAW, kita semua tak akan merasa betapa indahnya jadi umat Islam, betapa bahagianya jadi umat Islam, sehingga kita merasakan kemuliaan-kemuliaan bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya bulan Ramadan ini sehingga banyak ulama-ulama yang menafsirkan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW dengan banyaknya keistimewaan bulan tersebut. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Lau adzinallahu lis-samawati wal ardi an takallama labasyarata man shoma ramadhana bil jannah." Seandainya Allah Subhanahu wa taala izinkan langit dan bumi untuk berbicara, niscaya keduanya akan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berpuasa atas surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita tertipu dengan kebaikan-kebaikan, keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa. Akan tetapi kita lupa bahwa ada satu hal, ada satu perkara yang mana semua kebaikan tidak ada harganya, semua kebaikan tidak akan ada nilainya jika kita meninggalkan hal tersebut. Apa itu? Yaitu sholat. Berapa banyak orang bangga-bangga dengan dirinya puasa, orang bangga-bangga dengan dirinya naik haji, orang bangga-bangga dirinya bayar zakat, tapi mereka melupakan daripada sholat. Sebenarnya sholat inilah kuncinya. Semua amal ibadah kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah kita dianggap jelek jika sholat kita jelek. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah, fa in salahat salaha lahu sa'iru 'amalihi, wa in fasadat fasadat sa'iru 'amalihi." Amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak atas seorang hamba adalah solat. Jika baik solatnya, maka baik segala amalnya. Jika jelek, maka jeleklah segala amalnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka solat ini adalah merupakan suatu yang sangat penting yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Kalau kita mau amal ibadah kita ini tidak sia-sia, maka jagalah solat. Mimpi kita nih, kita pengen amal baik kita diterima, tapi kuncinya kita tidak amalkan. Tapi sesuatu yang sangat penting, sesuatu syarat yang menjadikan sebab amal ibadah kita terima tapi kita lupakan, yaitu solat. Selain itu juga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, solat ini akan menjadi sebab kita nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah siapkan satu ekor ular besar yang bernama ular Sujaul Aqra. Ular ini sengaja Allah ciptakan untuk mereka-mereka yang meninggalkan sholat. Ular ini kukunya terbuat dari besi api neraka, yang mana panjang kukunya 1 hari perjalanan. Teriakannya, pakaiannya ini seperti halilintar menyambar.
dia punya bisa seandainya menetes satu tetes saja di muka bumi ini, maka satu rumput pun takkan tumbuh di muka bumi ini. Ini ular sengaja Allah cipta untuk orang-orang yang melalaikan solat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya ini bukan nakut-nakutkan, tapi ini ada riwayatnya bahwa orang yang lalai meninggalkan solat, maka Allah siapkan satu ekor ular besar untuk menyiksanya. Jadi jangan sampai bulan Ramadan ini sia-sia. Kita letih puasa, kita letih nahan lapar, tapi tak dapat apa-apa. Sebab kenapa? Sebab kita melalaikan daripada solat. Banyak orang yang puasa tapi tak dapat apa-apa, kata baginda Rasulullah SAW. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang puasa tapi tak dapat apa-apa kecuali mereka hanya dapat lapar dan dahaga. Kenapa? Karena mereka banyak akan lalai solat. Kasihan mereka, lapar saja tapi tak dapat apa-apa. Oleh karena itu, saya menasihati diri saya pribadi, bagaimana kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang penuh hikmah, Ramadan yang benar-benar berarti dalam hidup kita. Kita jaga solat kita, bukan hanya diri kita, tapi kita jaga juga solat isteri kita, anak kita, karena kita nanti ini akan diminta pertanggungjawabannya. Karena ada satu riwayat mengatakan ada seorang di masa dunia, di waktu di dunia, dia tidak peduli dengan keluarganya, dia tidak peduli dengan anaknya, sehingga ketika dia akan masuk surga, ada teriakan, ada pekean dari neraka sana yang berbunyi, Ya Rabbana khudh haqqana minhu. Ya Allah, ambil hak aku atas orang itu, karena dia waktu di muka bumi dia pernah membiarkan aku untuk melaksanakan kemaksiatan. Dia hanya solat untuk diri dia sendiri, dia ngaji untuk dia diri sendiri, tapi dia melupakan aku adalah anaknya. Dia pernah ngasih aku makan haram tapi aku tidak tahu. Maka orang tua ni udah hampir nak masuk surga, gara-gara dia membiarkan anaknya bermaksiat, tidak jadi dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita ingin masuk surga, jangan masuk surga kita sendiri. Kalau kita tidak peduli dengan anak keluarga kita, akan sia-sia amal kita. Bagaimana kita mengajak seluruh keluarga kita masuk surga bersama kita? Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.